Aku merasa aku nggak layak, di tempat itu. Aku merasa pokoknya aku yang paling bodoh lah di tempat itu, karena aku dipermalukan di depan banyak orang. Namaku Ellen, aku pengen cerita ketika aku selesai berkuliah, aku ingin mencari pengalaman bekerja di kota metropolitan. Nah, banyak orang bilang katanya kota metropolitan itu sangat keras di Jakarta kan, sangat keras, katanya lebih keras daripada Ibu Tiri. Tapi aku nggak peduli, aku masih tetap, yang penting aku bekerja di kota ini, begitu. Akhirnya setelah beberapa bulan aku di Jakarta ini, ternyata apa yang orang bilang tentang kota metropolitan itu benar adanya. Jadi ketika aku beberapa bulan aku lempar lamaran, aku nggak diterima. Aku melihat teman-temanku udah pada kerja, mereka setiap hari ke kantor, sedangkan aku cuman tidur sambil lempar-lempar lamaran gitu kan. Akhirnya aku menerima sebuah tawaran yang pekerjaannya di luar dari pendidikan aku. Setelah beberapa lama aku bekerja di tempat ini, ternyata tekanan aku atau masalah aku mulai datang ketika aku bekerja di tempat ini. Setiap hari aku dipenuhi dengan rasa takut. Setiap aku pergi ke tempat kerja, aku hanya bisa melamun. Aku hanya terpikir, hari ini aku mau dimarahin apa lagi, hari ini aku mau dipermalukan gimana lagi. Aku kalau makan aja lihat orang yang sering marahin aku jadi nggak selera makan gitu kan. Terus setiap aku dimarahin di depan banyak orang. Setiap hari di tempat kerja ini yang ku dengar itu adalah makian. Jadi pernah satu kali aku dimarahin hanya karena sesuatu lah pekerjaan. Dia memberi pekerjaan sama aku tuh dari pagi. Terus dia tanya pekerjaan itu di sore hari, sedangkan pekerjaan aku tuh di sepanjang hari itu banyak gitu kan. Terus aku nanya baik-baik yang mana gitu. Ternyata dia langsung marah gitu ke aku. Dia bilang, kamu ini kalau kerja yang benar, jangan langsung panikan. Kalau kamu panikan kamu jadi goblok jadinya. Dia bilang gitu ke aku. Itu saya langsung merasa emosi. Iya pasti emosi, tapi sedih juga iya, takut apalagi. Aku merasa aku nggak layak di tempat itu. Aku merasa pokoknya aku yang paling bodoh lah di tempat itu, karena aku dipermalukan di depan banyak orang. Sampai di perjalanan pulang, aku tuh masih nangis. Sampai di tempat tinggalku, ternyata masalah yang aku pikir akan selesai, ternyata nggak selesai. Ternyata masalah datang dari tempat tinggal. Nah, di tempat tinggal aku dituduh mengambil barang gitu kan. Padahal aku tuh baru pulang dari tempat kerja, dan itu yang membuat aku sangat sedih, merasa tahun itu adalah tahun terberat dalam hidupku. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menceritakan kisah ini, kisah yang kualami di Jakarta itu, kepada orang tua. Berhubung aku itu jauh dari orang tua, ada keinginan pulang, saya ada. Cuman kalau misalnya saya pulang, ya saya rasa saya malu untuk pulang ke rumah gitu. Saya malu untuk minta uang lagi ke orang tua gitu. Tapi orang tua akhirnya memberikan beberapa masukan ke saya tentang pekerjaan saya ini. Akhirnya aku memutuskan untuk mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh orang tua aku untuk keluar dari tempat ini. Puji Tuhannya, akhirnya saya bekerja di satu perusahaan. Ini bikin saya sangat tersentuh adalah saat saya masuk pertama kali, saya masih takut sebenarnya, masih ada terngiang-ngiang dengan yang lalu-lalu kan. Tapi setelah saya duduk di kantor saya yang baru, tiba-tiba ada seorang pekerja yang sama dengan saya mengucapkan kata, "Selamat pagi Ellen." Nah, saat itu saya rasa saya sangat senang sekali. Saya tidak pernah
beberapa bulan saya bekerja di tempat lalu, saya tidak pernah disambut seperti itu, dan hanya ucapan selamat pagi bisa membuat saya merasa tidak semua kantor itu sama. Dan akhirnya saat ini saya dikelilingi dengan orang-orang baik yang bisa membuat saya lebih baik ke depannya, lebih bagus, dan semoga pelayanan saya juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Dan satu ayat yang membuat saya kuat sampai saat ini, saya ingin bagikan kepada sahabat Top Channel dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saya percaya dengan pengalaman perjalanan hidup saya rasa itu semua adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk saya, supaya saya bisa belajar bahwa kedepannya saya harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Terima kasih.